yang bisa diberikan produk ini untuk masyarakat sehingga masyarakat nggak perlu dipaksakan ngoyo, mereka justru nyari produk ini. Nah baru kemudian kita menggunakan sistem offline online. Kalau yang offline mungkin Bapak Ibu sudah pengalaman ya bagaimana sistem dengan pengepul, nyari pengepul yang bisa membawa ke daerah mana itu, nah, gitu ya. Kalau untuk online kita menggunakan sistem reseller bisa Pak. Reseller, jadi kita bentuk reseller di setiap daerah yang menjadi reseller kita. Karena kita sudah nyiapin sistem, mereka nanti harus bayar berapa jadi reseller, dia jual berapa ke konsumen. Ya nanti insya Allah di lain kesempatan kita bisa kupas habis internet marketing karena memang kami itu website kita nanti kapan launching? Kita sudah ada 2. Kalau amal online kita sudah buat. Ini Jakarta menunggu. Kita harus ke Jakarta. Kalau akademi kita masih belum dari sana. Tapi kita juga punya marketplace yang akan kita November ya. Kalau November launching nanti Bapak Ibu kan sudah ada kontaknya gratis. Masuk ke situ nanti pendanaan semua kita punya kayak ada produk kita kampung. Nanti mungkin kita bisa bikin khusus sampah. Ya, mungkin Pak Joko mungkin untuk ke depan dengan adanya kita bisa menggait follower-follower untuk bisa masuk bisa ikut dalam pelatihan 7 pas ini. Dengan adanya banyak follower yang bisa hadir di situ, dikasih ilmu di situ. Kemudian mungkin lebih fokus kita mungkin di asistensi untuk membentuk dibuatkan marketplace yang terasa Madura banget gitu kan. Yang aroma Maduranya kental banget di situ. Namanya juga ala Madura karena kita terus terang Pak. Ras Madura ini tidak hanya ada di Madura Pak. Yang lebih Madura justru ada di Pantai Utara atau di Tapal Kuda. Itu lebih Madura Pak. Bahkan Madura juga ada di Malaysia, ada di Arab Saudi, ada di Jakarta, ada di mana-mana Pak. Ya, jadi kita ini sebenarnya ras Madura kita itu sangat friendship sekali gitu Pak. Sangat kedaerahan kita itu sangat kuat sekali. Makanya dengan adanya marketplace yang ala Madura banget, mungkin bisa menarik investor-investor dari luar Madura yang mereka adalah khas Madura. Jadi kita sebenarnya tidak pengen kan kita terpecah-pecah, tapi kita demi untuk bisa memakmurkan Madura, mungkin dengan cara seperti itu mungkin kita tetap bangkit dari pandemi ini. Utamanya di saat pandemi ini Pak, kita di kabupaten pun kita menggalakkan untuk membeli produk-produk lokal. Itu sudah kita canangkan beberapa bulan ini. Jadi alangkah baiknya OKOC ini bisa memberikan monumen yang tadi Pak, mungkin bisa mengasistensi pembuatan marketplace yang ala Madura banget. Nah ini akan sangat dikenang oleh masyarakat Madura. Makasih. Masukkan itu nanti kita coba dimakan untuk kasih Madura. Sebenarnya kami sudah ini sih ke beberapa dinas itu sudah untuk spesifik untuk kebutuhan daerah. Kemarin kita mencatatkan di tingkat provinsi, mereka sih baru kampungnya itu bagus ini. Tinggal nanti apakah ada tempat bagaimana mensikapi. Kalau daerah itu bisa mengadopsi yang kita buat, insya Allah khusus kekasan itu bisa tercipta. Kalau memang itu dari provinsi sudah mengendaki semua daerah sama, nanti ini akan bisa connect antara sampah itu dengan pamekasan dan sumber bisa connect itu lebih baik lagi. Itu loh sebenarnya yang kita harapkan. Karena ini kan karena otorita ini membuat provinsi nggak bisa apa-apa memetakan gitu, karena semua diserahkan ke daerah masing-masing. Memang daerah kemarin ya yang sudah Terenggalek juga gitu. Terenggalek kemarin mereka sudah buat UMKM Terenggalek, sudah buat, tapi hanya sebatas untuk connect antara pembeli sama penjual. Mereka nggak ada libat barang ini kemana saja berapa nggak ada. Kita kasih solusi. Kita mau diundang lagi khusus membahas masalah organisasi. Ini masih tergantung ada pilkada. Jadi ya nggak apa-apa, kan sibuk nggak apa-apa. Tapi yang jelas masyarakat kita dan kita mereka bisa terima. Mereka kita waktu khusus berundang kami untuk membahas masalah ini. Jadi hampir semua daerah Terenggalek punya Sidoarjo
katanya punya, tapi proses belum dilaunching. Kemudian kan lagi mas yang ada warnanya pasukan bolong, pasukan bolong. Artinya pasukan itu sebenarnya mereka ingin kami kasih masukan. Malah beberapa daerah itu menantang kami. Udah program saya kenapa? Ayo kita jalankan sama-sama jadi kita biaya cuma daerah seperti itu. Mereka tahu kami kan swadaya. Jadi semua gerakan ini kita biaya sendiri. Kita nggak gerakan BPD. Jadi istilahnya patungan dari teman-teman kita gerakan yang ekonomi ini. Dalam menyambut positif, mengapresiasi, nah kira-kira mana yang kata kemarin Paketan, nyampaikan langsung, oke Pak, kita punya seperti apa program ada, ini kita biaya semua. Gitu. Jadi memang kan kami ditunggu, dan kami tidak mungkin sama satu dengan yang lain. Makanya dengan dari pertemuan seperti ini, kalau bisa menangkap oh sama berbeda itu cara contohnya seperti ini. Dan seperti ini dan seperti mana. Nanti setelah formulanya sudah selesai, sudah ketemu kayak bawang goreng yang kan seperti apa, kita jalan apa kita mau rakit lah gitu. Mencoba bawang goreng kan renyah seperti apa, bentar berapa lama renyah itu, dan tidak berubah rasa, tidak berubah warna, dan rasanya pun masih fresh. Jadi saya sarankan kalau dulu saya kalau beli makan bawang goreng itu enak, renyah gitu, dan rasanya manis. Sekarang contoh UMKM yang gimana? berapa goreng Dikit-dikit ya? ekspor ya. Ekspor. Ekspor berapa apa? Rasa Jadi nanti ini kan ada tanggal bikin diri. Ini kita cuma kolaborasikan. Artinya bisa juga jadi ini. Sebenarnya kami juga punya program duplikasi makanan. Satu contoh di Madiun kita mengenal pecel Madiun. Kalau kita mau beli pecel Madiun, ya enaknya di Madiun. Tapi kan jauh. Kita mencoba duplikasi produk itu artinya orang Madiun yang buat kabel pecel ini kita tarik ke desainer. Tapi kita jamin hasil pelatihan itu tidak dibahaskan di Madiun, artinya di luar Madiun, sehingga mereka tidak merasa tersaingi. Nah, tapi omsetnya dia akan meningkat karena apa? Semua bumbu-bumbu yang seperti dia, tapi dia bisa mengajarkan misalnya cara membuat sayuran dan cara merebus cabai, cara merebus kangkung dan sebagainya. Pusatnya bumbunya dari dia. Jadi kalau kita mau beli di Sampang di mana pasar sama dengan di Madiun. Begitu sebaliknya, kalau di Sampang katanya ada apa? Yang kasih bapak. Atau di Sunda lah ada satu kokok misalnya. Ya, kita beli di Surabaya di Sunda kita rasanya sama dengan di Sunda. Duplikasi seperti yang kita coba bayangkan. Jadi kan coba akan telusuri ini nama Kediri ya. Iya, teman saya. Ya, Kediri Dia kita. tuanya UMKM Kediri. Ya, ini kalau kami di Kediri, nggak apa-apa. Kira-kira kalau bentuk produknya gampang secara kualitas, nanti kita bisa bersama di situ. Mungkin sementara ya bisa cari dulu lah. Mungkin apa konten kami fasilitasi, tapi juga ada apa dari yang lain. Memang tiap daerahnya akan berbeda-beda. Itu apa barang itu. Sementara itu ya, Pak Eka oh ya, untuk Pak Hudi belum ya. Jadi ini kabar terkait dengan memang langsung saya taruh di display Pak Gandhi sih. Memang saya belum punya cara khusus. Sekarang kan kemarin seperti ada yang karena di mobil panas saja ya tidak ada. Kalau untuk masalah pupuk, kemarin itu memang beberapa hari ada yang berubah bentuk apa kemasannya. Nanti Pak Yudi bisa untuk lapangan karena ada fermentasi ya gelembung. Nah, itu perlu kita analisa kenapa seperti itu. Nah, sekarang fermentasi tetap berjalan. Nah, jika solusinya apa? Nanti dilakukan kita diskusi ya. Pertanyaan yang dirata ya. Saya kira itu ya Pak Yudi tetap masih ada waktu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya berdiri aja supaya nggak ngantuk. Bapak Ibu sekalian, kenalkan nama saya Yudi Kurniawan, nama panjangnya. Saya adalah alumni magang pertanian Jepang yang seluruh biayanya itu ditanggung oleh Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan di Jepang dibiayai oleh Jepang.
sehingga kami pulang ke Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan apa yang didapat untuk pembangunan pertanian di Indonesia. Pada siang hari ini, alhamdulillah saya bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi status saya jelas seorang petani dan pelaku usaha kuliner. Jadi saya petani dan pelaku usaha kuliner. Saya punya resto 10 tahun saya jalani dan semua stepnya saya lakukan sendiri. Iya, sudah 10 tahun, 11 tahun sekarang. Mudah-mudahan Bapak bisa ke Malang nanti bisa cicipi makanan Jepang yang khas Malang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan pertama masalah organisasi ya, masalah bagaimana memproses jamu ya, yang di Madura itu sudah terkenal jamu Madura ya. Saya rasa ikonnya sangat bagus kalau Mas bisnis di bidang itu. Jadi masalah jamu ini saya sudah pengalaman bahwa saya bekerja sama dengan perusahaan Jepang namanya Laboratorium Bioscience itu. Jadi mengembangkan namanya sayur Ashitaba atau seledri Jepang. Itu sampai sekarang luasnya sudah 40 hektar dan semuanya adalah dapat sertifikat standar organik dari Jepang. Jadi ini mungkin ingin saya sampaikan kepada Mas yang sekarang lagi konsen di natural medicine yang tadinya berbicara masalah organik. Memang natural medicine ini wajib organik karena untuk kesehatan. Nanti kalau misalnya Bapak ditanya mana produknya ini, bagaimana cara produk prosesnya, Anda bisa menjelaskan, kemudian dijelaskan, loh ini kok pakai pupuk kimia misalnya, kan tidak cocok dengan judulnya kan natural medicine kan begitu. Jadi kami itu dapat pelajaran dari perusahaan Jepang, di mana sayur Ashitaba itu diproses oleh mereka dalam bentuk tepung, tepungnya diekspor semua ke Jepang, dan di sana dijadikan medicine, termasuk bahan roti, pewarnanya itu ngambil dari daun ini. Jadi di Jepang itu sekarang makanan itu tidak hanya enak di mulut, tapi juga enak di kesehatan, namanya fungsional food. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang UKM ini saya arahkan ke arah itu supaya katanya digital marketing nanti apa sih kelebihannya Anda menjual ke saya? Kalau nggak ada kelebihannya sama dengan nggak bakalan di. Oleh karena itu sekarang lagi tren adalah fungsional food. Baik, saya bicara soal organik sekarang dengan Mas ini. Jadi wajib kalau natural medicine itu seperti tadi penanaman jahe, kunyit, kol-kol dan teman-temannya itu harus organik. Dan pupuk organik ini sebenarnya tidak sulit karena ada hukum namanya hukum kekekalan energi. Saya di kebun saya seluas 40 hektar itu 100% organik dan semua dicatat. Jadi Mas harus mencatat, misalnya saya nanam kunyit ya ke Bapak ini, itu diberikan kunyit tanggal berapa, asal bibitnya dari mana, kemudian nama Bapak itu siapa yang menanam, itu harus ada catatan semua. Dan itu diagendakan dalam satu buku. Kemudian pupuknya dari mana, jenisnya apa pupuk, dicatat juga dalam satu buku. Dan harus ditulis, bukan diketik dalam bentuk komputer. Kenapa sebabnya? Kalau komputer itu bisa ketik. Dan warna pulpennya juga bisa berubah-ubah setelah pencatatan 1 tahun, 2 tahun. Ada yang biru atau mungkin bentuk tulisannya juga beda, mungkin temannya yang tulis. Jadi itu untuk menunjukkan identitas bahwa saya ini betul bekerja di lapangan. Nanti suatu saat kalau Mas membidik pasar internasional, pasti itu yang ditanyakan. Namanya standar operasional produksi tentang organik. Kalau Mas punya persyaratan standar itu, insya Allah banyak. Kalau memang kualitasnya betul baik, kalau dimasukkan ke mana pasar online secara internasional, Anda akan dilirik pasti. Tapi itu tadi, kalau Anda tidak punya catatan, pasti importernya akan pulang, nggak percaya sama kalian. Jadi seperti itu Mas. Jadi untuk pupuk organik kan banyak sekali bahan-bahannya, pupuk kandang boleh, napas tahu juga boleh, bahkan
air leri ya, anunya beras tidak boleh silakan. Tapi semua dicatat ya mas, dicatat jadi seperti itu. Itu sangat potensial bagus untuk apa namanya dikembangkan. Kemudian tadi pupuk cair yang masih keluarga ya. Jadi itu sebenarnya mikrobanya kurang banyak mas. Jadi itu belum jadi. Kalau belum jadi terus kemudian jadi pembusukan. Jadi mikrobanya sedikit. Karena apa? Mikrobanya itu tidak dapat makanan di pupuk cair itu. Mikroba itu bisa berkembang biak apabila sebelumnya ada makanan. Seperti misalnya tetes tebu. Kalau nggak ada di sini tetes tebu jauh, mungkin gula merah. Kalau gula merah mahal, cari katul yang sudah tidak laku di pasaran, itu dicampur air. Nah nanti itu sebagai makanan mikroorganisme. Kalau misalnya itu tidak ada lagi, mas bisa cari air kelapa di pasar yang murah-murah. Jadi jangan beli terlalu menggunakan biaya yang mahal. Itu diperbanyak dulu. Ketika nanti dicium masih bau busuk, itu berarti bakterinya kurang di dalam. Jumlah pakannya tidak sampai sekian miliar. Jadi terus ditambahi bahan-bahan organik sebagai makanan apa namanya mikroba di dalam cairan itu. Jadi lakukan terus kontrolnya adalah kontrolnya adalah kalau masih bau itu mesti ditambahi pakannya ditambah. Bahannya dari apa pakannya itu tadi saya sebutkan seperti itu. Misalnya ada nanas busuk di pasar banyak itu nanas busuk. Itu nanas banyak mengandung gula. Jadi itu juga bisa sebagai makanan bakteri mikroba. Jadi seperti itu mas ya. Kemudian kalau kita masalah makanan ya Bu, saya melakukan ini 10 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau melakukan usaha kuliner itu harus punya diferensiasi, artinya pembeda dengan yang lain. Misalnya seperti ini tadi kan, di pasaran belum ada ini. Timun belungka namanya belungka. Mungkin orang Surabaya itu nggak tahu ini belungka apa. Kalau ini misalnya ibu buat asinan ya. Kemudian larutannya tadi saya juga bicara sama dari apa yang ngolah hasil. Kalau ini dibuat asinan, kemudian larutannya itu dari gula merah, kemudian cabai sedikit, kemudian dari apa namanya petis ikan di sini kan banyak, mungkin harganya lebih murah. Dan larutannya dibuat dari rasanya asam, manis, petis, agak sedikit pahit. Pahit itu mungkin diambil dari apa ya? Dari bumbu-bumbu lain lah. Kemudian ini ya pare mungkin sedikit ya, diambil ekstraknya itu diambil itu rasa pahit. Makanan itu bisa enak di mulut kalau ada rasa pahit, manis, asin, gurih ya. Campur jadi satu itu jadi nikmat. Nah, kalau asinan kan mesti kecut kan. Nah kecut itu mungkin ibu bisa ambil dari produk natural. Kalau di sini banyak apa namanya aren yang dibikin apa katanya orang Madura itu lahangnya. Nah cuka menjadi cuka kan. Nah cuka itu kalau di sini kan sudah familiar untuk apa namanya bikin rujak sama petis ikan dengan enak banget. Nah cuka itu bisa dicampur untuk asinan ini. Jadi rasanya juga khas. Kalau ibu ambil cuka yang kasar, yang bening, itu kan banyak kimia ya. Ibu jual kemana-mana ya, diferensiasinya nggak ada, perbedaannya nggak ada. Oh, sama aja cuka biasa. Tapi kalau ibu pakai bahan-bahan lokal yang terutama murah, termasuk ini kan murah kan. Kalau ibu iris-iris kemudian taruh di botol kaca macam ini, kalau perlu mungkin kita kasih bawang tadi yang bawang yang nggak laku yang kecil-kecil itu. Jadi satu mungkin kasih cabai rawit yang merah, jadi warnanya ada hijau, ada putih, jadi terkesan apa ya eksklusif gitu. Kemudian desainnya minta batu Pak Umar, timnya POC, jual ke Surabaya. Surabaya panas. Saya rasa keluarga bisa memakan itu, terutama orang-orang Tionghoa itu terbiasa makan asinan. Ini salah satu contoh bahwa pemikiran yang tadi saya timbul di apa namanya terjadi bicara dengan Bapak Kepala Dinas dengan ibu yang melatih di bidang apa namanya KAI.
pengolahan. Jadi langsung saya merespon itu dengan pemikiran-pemikiran macam itu. Insya Allah itu menjadi satu mungkin. Sebab begini Bapak Ibu sekalian, kalau usaha kuliner itu, baik usaha pertanian itu, Bapak Ibu ini harus fokus kepada produknya. Pertama mungkin cinta suami atau yang istri cinta suami. Tapi kalau itu produk, ibu jangan mengesampingkan cintanya itu kepada produk itu. Ini pelajaran dari Jepang, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana orang bisa sukses kalau Bapak Ibu tidak mencintai hanya separuh-separuh, anggung-anggung. Dan bisa nyambung Bapak Ibu sekalian. Ini pelajaran saya di Jepang. Nah, sekarang mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, ada yang nanam padi nggak di sini? Pak Muyi pasti nggak ada. Apalagi? Ya, siap. Bibitnya bagus ya? Bibit bagus, sejarah bibitnya ada. Bibitnya bagus, sejarah bibitnya ada. Ya. Apalagi Pak? Terus lahannya Lahannya harus subur ya? Irigasinya bagus. Apalagi? airnya harus ada. Pengamatan namanya Ya. sawah itu. Sawah besar. Yang kira-kira apa jawabannya? Ini guru saya dari profesor di Jepang. Saya juga sama jawab seperti Pak Muhi. Panca usaha tani ya Pak ya. Ternyata disalahkan sama profesor itu. Bukan itu, salah kalian. Apa? Kotor bukan. Masih salah itu. Jadi kuncinya adalah seorang petani penanam padi sukses ini, si petani ini harus tahu hatinya padi. Hatinya padi. Pernah lihat nggak hatinya padi? Masih bisa bicara tentang tanaman Pak ya? Ya itulah Pak. Jadi semua makhluk hidup, baik benda mati di alam semesta ini, itu punya yang namanya roh, nyawa. Jepang itu tahu itu. Terus Pak, ilmunya Gimana? Sulaiman. Iya, tapi Sulaiman ya bisa bicara sama binatang dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang dasar utama kita kembangkan semacam itu. Jadi harus tahu hatinya padi. Ketika dia cinta kepada padi ini, hati kita ini kita getarkan betul kepada si tanaman padi ini. Maka kita tidur saja, padi itu bicara. Besok-besok tahu-tahu bapak itu kok masak nyaman karena sawah tidak gitu pasti datang ke sawah itu karena sudah gelombangnya padi itu kuat menarik apa yang mereka inginkan untuk itu bergerak melakukan sesuatu. Tapi kalau itu tidak punya gelombang, tidak akan sama sekali padi itu tidak akan menyapai. Maka dengan cara padi ini bisa produksinya bisa menghidupi. Nah sama dengan UKM. Bapak Ibu ini pengalaman saya itu selalu fokus kepada produk apa yang saya olah. Sampai sekarang pun ada pelanggan saya sampai punya anak 2. Ketika dia kembali ke tempat itu tadi ke Malang, dia kerja di Jakarta, itu masih kembali lagi mencari saya. Dia bilang, Bapak kan saya cari, sekarang sudah di mana? Aku tahu sudah di sini. Dulu saya pelanggan Bapak sampai lupa. Dulu pelanggan Bapak, saya masih pacaran sama istri. Sering makan ekonominya pagi. Sekarang anak saya sudah 2, saya tetap mencari Bapak. Jadi auranya luar biasa itu. Makanya ibu bapak sekalian, kalau mau punya usaha, fokus pada usaha. Jadi jangan tolak-tolak, jangan dilihat dulu, gak untung. Jangan dilihat untungnya dulu. Fokuskan nanti setelah saatnya ada titik tertentu yang nanti akan ketemu. Bayangkan perjalanan 10 tahun saya mengelola olahan itu, pasang surut, nggak peduli ya, tapi saya fokus. Suatu saat akan ketemu yang namanya jalan emasnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu tidak akan ketemu dengan jalan emasnya ketika Bapak Ibu sekalian fokus bertani, fokus memproduksi, insya Allah
Nanti dengan begitu, dengan berjalannya waktu, Ibu akan lebih cerdas menghadapi persoalan itu sendiri. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yudi ini perlu kita kasih tantangan. Ini jujur aja saya beliau ini orang Malang, orang Surabaya, tapi memasak masakan Jepang itu enak. Pertama kali saya tunjukkan Kalau aja ngasihnya itu Pak. itu bodoh. Pertama kali saya ke restoran beliaunya dikasih rasanya enak atau mungkin karena gratis saya enak itu kan. Saya bilang lagi, Bro Yudi, saya mau ke salah satu keluarga, tolong jangan digratiskan, jangan dikasih potongan, saya mau makan bareng, saya enak keluarga, saya akan tempat dan mudah-mudahan enak, ternyata enak. Jadi enak pakai gratis, bayar pun aja tetap enak. Dan itu jagonya, meskipun orang lokal, tapi pasnya Jepang enak. Saya kira waktu itu gratis karena saya nggak bayar, nggak boleh bayar, tak ketua nggak boleh bayar. Oke, nggak apa-apa. Tapi berikutnya kalau jika saya bayar, saya kasih keluarga, terus saya enak. Nah, Pak Yudi ini perlu kita kasih tantangan nih. Ini kan berukah nih ya, berukah ini ya. Ini mungkin Pak Yudi perlu kita kasih tantangan. Pak, bisa nggak ciptakan produk ini dengan tadi yang sampaikan, artinya dengan campuran, ada berbagai, pokoknya terserah Ibu bilang. Tapi tengah jalan, kami besok itu pulang dari Pamekasan kurang lebih jam 6, jam 5, jam 6. Mungkin lewat selatan. Ibu siapin ini aja. Belungkah ini ya, belungkah. Jadikan apa ya? Dalam sini. Untuk Terus pokoknya jadi gini, saya pasar. Berapa pada kalau saya tak sendiri aja, nggak usah sebentar, nggak usah membutuhkan orang lain. Biar saya aja yang mengajar di pasar. Dia bisa apa? Sepeda motor bro. Soalnya sepeda motor itu bro, nantinya sampai nggak bisa jalan. Saya kira itu tetap cari tukang untuk servis. Sekarang sudah jalan lagi. Luar biasa deh. Bisa apa? Sebentar saya tambahin. Ada lagi ya? Aku lupa yang pupuk ya Mas ya. Nanti kita bisa kita ke sana. Oh, nanti di sana ya? Oh ya di lapangan. Nanti kita di lapangan ya Mas Afid ya. Oke. Maka nanti yang diperlukan saya kirim ke Bu Tuti apa aja, siapa aja yang memang nggak ada di atau sulitan di Malang. Kalau yang ada gimana Pak? Dicarikan di pasar sore ini ada Pak. Ya untuk Bu Tuti aja. Kami Banyak-banyak Bu. bisa ya. Jadi kamu baru bisa kok lewati. Nanti kami mau ke utara, kapan nanti jalur kami memang ke utara sampai kita bermalam di sebentar. Baru pulangnya insya Allah kami lewat selatan. Ada yang ke Mandalena ya? Karena nanti jamnya jam berapa? Kalau salah jamnya asal jam tutup, ya mungkin Kalau memang sampai, kalau memang mampir. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari pertemuan ini. Masyarakat Pak. Ya. Jadi yang jelas-jelas pertama ini ada tantangan tadi Pak Eko. Nanti kalau mau masak sushi, launchingnya ini Pak. Iya, iya. Launchingnya ini ada Pak Eko. Jadi pas kita bisa semua bagus semua di launching, nanti tidak hanya kita aja, semuanya kita bisa tahu. Nah, yang kedua, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini sampai tuntas. Sebenarnya ini nggak tuntas, kalau nggak dihentikan terus ini akan berlanjut. Nah, barangkali semua yang sudah disampaikan ini memang perlu komitmen, sehingga kita nanti kalau hanya ngomong-ngomong aja ya dapat pulang selesai. Tapi dengan komitmen ini bagaimana apa yang kita dapatkan nanti bisa kita wujudkan. Nah, mungkin itu harapan kita ke depan. Kemudian terkait dengan waktu yang mepet ini, beliau-beliaunya juga masih ada perjalanan jauh. Ini nanti juga masih ke lapangan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau memang ada yang kurang jelas atau kurang pas, nanti bisa disampaikan. Nah, nanti mungkin melalui Bu Tuti atau langsung ke Pak Joko, karena memang sudah ada kontaknya, sehingga nanti komunikasi akan terus berjalan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Pak Joko kalau memang ada hal yang kurang berkenan. Kemudian saya juga mohon izin Pak, karena ditunggu Pak Asisten 2 juga terkait dengan rencana yang besok Pak Toto, sehingga biar Pak Toto bisa mengikuti di lapangan. Insya Allah nanti hasilnya seperti apa juga nyampe juga ke kami Pak.
Jadi sekali lagi mohon maaf dan selamat jalan ke Pak Joko dan Bapak Ibu rombongan ini ke perjalanan ke Sumeneb Pak ya. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan dan kembali lagi nanti kita akan sering ketemu lagi, mudah-mudahan nanti akan tetap bisa dipertemukan sampai kita bisa mewujudkan keinginan-keinginan yang tadi sudah disampaikan. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakatnya kami minta ke yang kamu tadi Pak, lebih ke kita. Oke, oke, kita makmur. Gini loh Bu. Pancet. Pancet oke. Apik. Sip. Oke.